Keesokan harinya Abdul Muthalib kembali tidur di Hijr Ismail. Selama 3 hari tidur di sana, orang berpakaian serba putih itu selalu menemui beliau dan memberikan perintah untuk menggali sesuatu. Di hari ketiga itulah Abdul Muthalib baru memahami yang dikehendaki oleh lelaki misterius dalam mimpinya. Galilah Zam-Zam, sumber air melimpah dan akan mencukupi bagi jamaah haji. Lokasi sumur itu berada di suatu tempat yang banyak kotoran dan darahnya. Di sana akan selalu ada burung gagak yang mematuk-matuk serta menjadi sarang semut, kata lelaki yang ada dalam mimpi Abdul Muthalib. Kini jelas sudah lokasi sumur Zam-Zam yang selama ini lenyap begitu saja bagai uang jatuh di tengah jalan. Harapan Abdul Muthalib untuk menyelamatkan muka kaumnya kembali tersulut. Dengan penuh perhatian, beliau menyusuri sekitar Masjidil Haram, serta merta pandangannya tertarik pada tempat berdirinya berhala Isok dan Naila. Di antara 2 berhala sesembahan orang-orang jahiliyah itu, ada seekor gagak sedang mematuk kotoran onta yang bercampur darah kering. Kedua matanya juga melihat begitu banyak semut keluar masuk dari sebuah sarang. Abdul Muthalib sangat yakin di antara berhala itulah terdapat sumur Zam-Zam. Tanpa banyak bicara, dengan dibantu oleh Al-Haris, satu-satunya putra yang beliau miliki ketika itu, Abdul Muthalib memulai panggilan. Pekerjaan ini bukan tanpa resiko. Tempat tersebut adalah lokasi penyembelihan hewan kurban bagi kedua berhala yang berdiri seperti orang yang berpenyakit. Jelas jika tempat tersebut diusik, maka kaum Quraisy pasti protes keras. Abdul Muthalib akan diangkat sebagai perusak tempat suci mereka. Namun semua telah diperhitungkan baik-baik olehnya. Al-Haris diperintahkan untuk melindungi pekerjaannya, sementara beliau menggali tempat tersebut. Baru beberapa kali cangkul berhasil mencabik tanah, suaranya mengundang perhatian beberapa orang yang berada di sekitar Masjidil Haram. Satu persatu penduduk sekitar mulai mendatangi sumber suara, dan betapa terkejutnya beberapa orang yang hadir di sana. Mereka melihat pemimpin yang sangat berwibawa itu tengah merobek-robek tanah tempat pengorbanan. Berbagai penilaian mulai bermunculan, namun semua mengerucut pada satu kesimpulan bahwa Abdul Muthalib telah berbuat lancang terhadap tempat suci mereka. Tak ayal apa yang beliau takutkan benar-benar terjadi. Masyarakatnya mengancam tindakan Abdul Muthalib dan meminta agar pekerjaan itu dihentikan. Dengan tegas beliau menjelaskan bahwa semua itu dilakukan untuk menemukan sumur Zam-Zam, bukan karena ketidakhormatannya terhadap tempat suci mereka. Alasan itu tetap tidak bisa mereka terima. Percekcokan semakin memanas. Abdul Muthalib bersikeras untuk meneruskan, sementara masyarakatnya tidak ada satupun yang berpihak padanya. Hari itu beliau benar-benar merasa miskin dengan hanya mempunyai 1 putra. Berkelebatlah berbagai bayangan seandainya mempunyai lebih dari 1 anak. Tentu anak-anaknya akan selalu siap berdiri di belakangnya untuk mendukung sang ayah. Akhirnya untuk meredam suasana, beliau mengucapkan sebuah nazar, janji khusus untuk mengorbankan salah satu putranya jika mempunyai anak laki-laki lebih dari 10. Dengan nazar ini sebenarnya beliau ingin menegaskan pada kaumnya bahwa apa yang dilakukannya demi keperluan mereka juga. Selain itu, nazarnya adalah bukti keseriusan beliau
kalau penggalian di tempat itu bukan untuk melecehkan tempat suci tersebut. Seolah beliau berkata pada mereka, di tempat ini kalian hanya menyembelih hewan kurban untuk Tuhan Ka'bah. Sekarang lihatlah, aku akan mengorbankan lebih dari semua itu di sini. Aku akan mengorbankan darah dagingku sendiri. Semua orang tercengang. Kesadaran mereka tersentak dengan nazar tersebut. Abdul Muthalib seakan-akan membangkitkan kembali cerita leluhur mereka. Nabi Ibrahim alaihi salam, nazar beliau tak ubahnya janji yang pernah diucapkan Nabi Ibrahim atas Nabi Ismail. Melihat begitu teguhnya keinginan Abdul Muthalib, perlahan-lahan mereka mundur, membiarkan anak beranak itu meneruskan penggalian. Sampai sejauh itu tak ada yang berani bertindak lebih jauh. Tanpa diberikan aba-aba, mereka diam, membiarkan Abdul Muthalib dan Al-Haris meneruskan penggalian. Kini mereka berdua bisa menggali dengan sepenuh hati. Bapak anak ini tak peduli dengan berpuluh-puluh pasang mata yang terus mengawasi pekerjaan misterius tersebut. Di tengah-tengah penggalian, tanpa terduga, Abdul Muthalib menemukan harta karun yang ditimbun kabilah Jurhum di dalam sumur Zam-Zam. Saat itulah hampir semua yang hadir merasa mempunyai hak atas harta tersebut. Kericuhan mulai terjadi. Setiap orang telah menjelma menjadi bidak-bidak catur yang dipermainkan nafsu. Mereka langsung menyatakan keinginannya kepada Abdul Muthalib untuk ambil bagian dari harta itu. Menanggapi hal tersebut, dengan bijak, kakek Rasulullah yang bernama asli Syaibah itu segera mengambil keputusan. Beliau memutuskan bahwa harta kekayaan kabilah Jurhum berupa 2 patung emas dan berbagai jenis peralatan perang tersebut akan diundi. 6 buah bejana dipersiapkan, 2 bejana kuning untuk Ka'bah, 2 bejana warna hitam untuk Abdul Muthalib, dan 2 buah lainnya yang berwarna putih untuk orang-orang Quraisy. Setelah diundi, ternyata 2 bejana kuning mengarah pada 2 patung emas, sehingga keduanya menjadi bagian Ka'bah. 2 bejana hitam mengarah pada 2 jenis alat perang, sehingga semua peralatan perang berhak menjadi milik Abdul Muthalib. Ketika itu, orang Quraisy tidak mendapatkan bagian sebab 2 bejana warna putih jatuh pada undian terakhir. Sesuai dengan aturan, bejana yang terakhir keluar tidak mendapatkan bagian.